Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Nuri saja. Kali ini kita mencoba untuk belajar bersama menggunakan video animasi interaktif dalam simulasi-simulasi digital ya. Untuk konsep-konsep fisika kita gunakan aplikasi PET. Channel Nuri saja. Jangan lupa di subscribe, share dan like, share dan like, Channel Nuri. Kita buka saja di sini, tulis PET ya. PET Colorado. Simulasi fisika. Oke. Nah, seperti ini ya. Fisika PET simulation. Terus kita klik begitu, nanti muncul seperti ini. Nah, ya kan? Seperti ini. Kemudian kita bisa unduh. Ya. Kita bisa pilih dulu misalnya fisika ya. Kita pilih fisika. Maka akan muncul animasi-animasi fisika yang kita inginkan. Nah, sesuai bab yang kita inginkan. Sini tampilannya seperti ini. Ya. Oke. Jadi kolom simulasi kita milih apakah simulasi terbaru atau sesuai dengan bidang pelajaran kita masing-masing. Ya. Kemudian setelah klik akan muncul seperti ini. Nah, di sini beberapa animasi terkait dengan materi yang akan kita jelaskan sesuai dengan babnya masing-masing. Contoh misalkan kita ambil di sini adalah nah, contohnya ini ya, misalnya kit konstruksi sirkuit atau rangkaian DC. Nah, virtual lab. Nah, gini seperti ini. Oke. Nah, di sini nanti kita bisa unduh. Kita bisa unduh. Caranya diklik unduh saja gitu, langsung klik unduh. Oke. Klik unduh. Nah, di sini ada beberapa pilihan, misalnya ini ada translation. Jadi animasi ini nanti bisa kita pilih menggunakan bahasa yang kita mau. Kita pilih bahasanya ini. Prancis, Inggris, misalkan apa yang kita mau, Indonesia ya misalnya. Kita lihat di sini ada nggak Indonesia? Indonesia. Kebetulan Indonesia belum ada ya. Adanya Italia. Ya, seperti itu. Kemudian ya, di sini klik for teacher. Jika kita seorang guru, for teacher, klik. Kemudian PDF kita buka. Ya. Kemudian kita login dulu ke akun kita. Karena saya sudah login, ya. Masalah. Nah, di sini nanti akan ada muncul petunjuk. Petunjuk ya. Petunjuk beberapa software yang kita butuhkan. Di antaranya adalah ini. Java ini. Ya. Java ini kita install dulu. Ya. Klik Java. Ya. Ini aplikasinya kita download. Oke. Nah, ini yang di sini dimunculkan adalah untuk 64 bit ya. Java for Windows. Nah, oke, persetujuan untuk start ya. Kita mulai mendownload gratis. Setelah di-download, maka kita sudah memiliki aplikasi Java
yang terinstall di laptop. Nah, seperti ini ya, ini configure Java ya. Sehingga nanti aplikasi yang sudah kita download tadi, aplikasi yang kita download kita bisa buka ya. Yang kita download ini, kita buka download dan hasil downloadnya. Nah, ini muncul di sini tentang Atom ya. Ini Atom misalnya. Yang ini beberapa yang sudah saya download. Contoh lagi ini ya. Ini muncul di sini. Ya. Nah, misalnya kita buka salah satunya. Ini. Build an Atom. Apa yang akan ditampilkan? Ya, agak sabar ya, karena memang ini laptopnya sudah tua ya. Ini memang ya. Nah, terus akan muncul seperti ini. Ya. Ini pembahasan tentang kimia ya, kimia fisika juga ya. Nah, ini bagaimana atom terbuat atau terbentuknya atom. Oke, misalkan ini proton. Proton masukkan. Ya. Biasanya ada neutron kan? Ada neutron ya, satu-satu ya. Kemudian 2. Ya, neutronnya 2 gitu ya. Kemudian elektronnya. Oke. Atom netral ya, seperti itu. Ya. Oke. Nah, model seperti ini bisa, begini juga bisa. Ini adalah bentuk atom yang dinyatakan oleh yang terakhir ya, yaitu Bohr ya. Ya, Niels Bohr ya. Oke, ketika kita tambah lagi. Nah, dia berion. Artinya apa? Ini inti tidak stabil karena apa? Protonnya itu lebih banyak daripada elektronnya. Ini kekurangan elektron. Ketika kita tambah elektron, apa yang terjadi? Nah, jadi atom netral, ya kan? Netral dia, netral, ya. Nah, tadi kekurangan neutron ya. Ya. Kalau kekurangan neutron, dia tidak stabil. Ya. Neutronnya kita lengkapi, nah dia stabil kan begitu. Ketika elektronnya kita tambah, apa yang terjadi? Elektron kita tambah, dia memiliki ion negatif. Ion negatif. Kasih neutron banyak misalnya, tidak stabil juga ya. Neutron itu kebanyakannya enggak stabil, kurangnya enggak stabil, tambah. Nah, ya, dia inti stabil, ionnya negatif. Ketika kita tambahkan elektronnya terus, ya, ini jumlah proton dan elektron sama, dia netral. Kita tambah lagi. Nah, ketika tambah lagi dia berion positif dan dia tidak stabil. Ketika kita tambahkan elektron, dia menjadi atom netral, tetapi intinya tetap tidak stabil. Kenapa? Kestabilan inti itu tergantung daripada jumlah proton dan neutron. Ketika tambah neutron, stabil dia. Seperti itu. Oke. Nah, seperti itu ya. Ya. Oke, inilah atom ya. Dengan model yang lain, nah seperti ini. Stabil. Oke, seperti itu. Simbolnya seperti ini. Bilangan massa begini. Muatan totalnya seperti ini. Netral dia, ya.
Kita tambah elektron, dia berion negatif. Tambah lagi elektron, dia semakin negatif. Tambah lagi elektron sampai habis, dia bermuatan ion negatif. Jadi ion itu ada negatif dan positif. Kita tambahkan sekarang protonnya. Nah, protonnya lebih banyak dari neutron, intinya tidak stabil. Dia masih bermuatan negatif karena lebih banyak elektron daripada positifnya, daripada protonnya. Tambahkan proton lagi, masih tetap lebih banyak negatif, makanya dia tetap bermuatan negatif. Dia tidak stabil karena jumlah proton dan neutron tidak sama. Neutronnya tambahkan lagi, yang masih kurang stabil, tambahkan lagi, dia akan stabil. Karena jumlah jumlah proton dan neutron itu sama, seperti itu. Sehingga ini masih muatan ionnya ion negatif karena elektron lebih banyak. Sekarang kita tambahkan lagi untuk protonnya, menyebabkan jumlah proton lebih banyak daripada neutron, intinya tidak stabil. Inti yang tidak stabil ini akan menghasilkan reaksi fisi atau pemecahan yang menyebabkan energi yang luar biasa yang disebut dengan bom inti atau bom nuklir, bom atom, seperti itu. Oke, kita tambahkan lagi, protonnya. Oke, sekarang karena jumlah proton lebih banyak daripada daripada elektron, dia bermuatan positif. Intinya tidak stabil karena jumlah neutronnya kurang. Neutronnya kita tambah begini, dia stabil, ionnya tetap positif karena proton lebih banyak. Kalau dikasih elektron lagi, maka dia menjadi netral. Oke, tentunya kita masih ingat teori atom, bahwa J.J. Thomson mengatakan atom adalah zat terkecil di dunia ini dan memiliki muatan positif dan negatif yang tersebar merata di dalamnya. Kemudian oleh Rutherford, hal itu didalami lagi bahwa muatan positif itu berada di inti atau proton itu di inti, dan muatan negatif itu berada di bagian kulit, yang mengitari inti, dan terjadilah orbit seperti halnya lintasan tata surya, di mana elektron-elektron bergerak. Semakin lama energinya makin habis, mendekati inti, dan dia akan akan hilang energinya. Elektron terus berputar seperti halnya obat nyamuk, dengan lintasan semakin mengecil jari-jarinya. Dari elektron itu semakin menyusut jari-jarinya, semakin mendekat ke inti, dan akhirnya dia menempel karena ada gaya tarik menarik, gaya elektrostatik antara positif dan negatif. Itu menurut Rutherford. Kemudian yang terakhir Bohr, bahwa tidak semudah itu elektron itu bisa melintas dan dia langsung semakin menyusut lintasannya, jari-jarinya mengecil dan menempel ke inti. Tidak begitu. Tetapi ada syarat-syaratnya. Elektron berada pada kulit-kulit tertentu dengan jumlah tertentu sesuai dengan tingkat energinya. Dan elektron ini bisa berpindah, keluar apabila dia dikenai energi atau dia mendapatkan energi, dia akan keluar, seperti halnya misalnya pada peristiwa efek Compton, di mana elektron pada elektroda, pada atom ditembak oleh cahaya dengan frekuensi tinggi, maka dia terlontar keluar, dan elektron itu akan masuk ke kulit bagian dalam ketika dia melepaskan energi. Ketika dia melepaskan energi, maka dia akan masuk ke dalam, dan jadi dia untuk keluar dia membutuhkan energi, untuk ke dalam dia melepaskan energi. Itulah pergerakan atau keadaan elektron-elektron pada atom, menurut Bohr. Kemudian muncullah energi tadi, namanya energi ionisasi. Oke. Dan dari tampilan ini kita bisa tahu bahwa yang namanya ion itu bisa negatif, bisa positif, tergantung dari jumlah elektron.
lebih banyak elektron atau apakah lebih banyak proton. Ketika lebih banyak elektron maka dia bermuatan negatif, ion negatif. Ketika lebih banyak proton maka dia bermuatan positif. Nah, sementara kestabilan inti di sini bergantung pada atau dipengaruhi pada jumlah proton dan neutron. Ketika proton dan neutron stabil berjumlah sama, maka dia stabil. Ketika diantaranya kurang, ya entah itu proton lebih banyak atau neutron lebih banyak, maka akan terjadi tidak kestabilan inti, ya, dan akan menyebabkan reaksi fisik, begitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini manfaat, ya. Semoga tampilan ini bisa memberikan gambaran kita lebih puas, ya, tentang atom. Oke, kita klik untuk permainan.